Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang perkalian silang dua vektor atau disebut cross product. Cross itu menyilang gitu ya. Nah, itu kata kuncinya. Perkalian silang atau cross product dua vektor menghasilkan vektor lain. Oh, jadi kalau ada dua vektor di cross atau dikali silang gitu ya, hasilnya akan jadi vektor lain. Yang gimana vektornya? Yang tegak lurus dengan kedua vektor yang dikalikan. Seperti itu. Berbeda dengan perkalian dot atau dot product yang sebelumnya kita pelajari, itu hasilnya skalar. Nah, jadi terdapat perbedaan yang pertama, kalau cross product hasilnya vektor, kalau dot product hasilnya skalar. Skalar itu gimana sih Pak? Suatu bilangan. Suatu bilangan kalau skalar. Kalau vektor jelas ya, ada arah dan nilai. Nah, vektor itu bisa di 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu X, Y. Kalau 3 dimensi, bagus. X, Y, Z. Nah, itu. Nah, gimana contohnya? Misalkan gini. Misalkan Bapak punya dua vektor. Pertama, vektor B, arahnya ke sana. Ini vektor A, arahnya ke sana. Gitu ya. Nah, kalau vektor A dikali silang dengan vektor B, A cross B, jadinya ini, maka akan jadi vektor lain. Mana vektor lainnya? Nih vektor lainnya nih. Arahnya ke atas dia. Kenapa ke atas? Karena hasil kali silang A cross B itu arahnya tegak lurus sama si A, tegak lurus sama si B. Coba kita lihat. Hasilnya ke atas ya. Di vektor A, ini tegak lurus nih sama hasil vektor ini. Ini hasil kali silangnya. Kenapa seperti itu? Karena memang udah dikasih tahu dari awal, dia vektor lain yang tegak lurus menghasilkan vektor lain yang tegak lurus dengan kedua vektornya. Kedua vektornya apa? Ini vektor pertama, ini vektor keduanya. Vektor pertama dia tegak lurus dengan hasil kali silangnya. Kita lihat hasil kali silangnya dengan vektor B. Oh, ternyata dia tegak lurus juga. Seperti itu. Membentuk sudut 90 derajat. Itu kalau A cross B. Arahnya ke sana, maka hasil crossnya atau silangnya, kali silangnya ke atas. Gitu. Nah, misalkan kalau dibalik gimana Pak? Misalkan Bapak punya vektor B sama vektor A. Sekarang Bapak balik, tadi kan A cross B, sekarang B cross A. Arahnya akan jadi ke bawah dia. Nah, seperti itu. Jelas? Nah, hasil kali silang ini vektornya ini nih, itu akan tegak lurus sama si A, juga tegak lurus sama si B. Nah, seperti itu. Ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Seperti itu. Jelas? Oke, bagus. Nah, gimana kita cara menentukan hasil kali silang atau cross product dua vektor? Contoh, misalkan Bapak punya satu vektor A, A1, A2, A3, ini sebagai X, Y, dan Z-nya. Yang B sekarang X, Y, Z juga, B1, B2, B3, gitu ya. Dalam ruang ya. Jadi cross product ini hanya berlaku untuk 3 dimensi. 2 dimensi gimana? 2 dimensi tidak bisa, seperti itu. Dapat diputar tanpa mengubah besar atau arah masing-masing sehingga titik pangkalnya beripit dengan kaidah tangan kanan atau ulir kanan. Yang tadi ya, yang Bapak jelasin itu, yang gambar sebelumnya itu kaidah ulir kanan namanya. Maka hasil perkalian silang atau cross product dari kedua vektor dapat ditentukan dengan cara ini. Jadi A cross B, A2, B3 gitu kan. A2 apa tuh? Y-nya ya. Y punya si A sama B3 punya si Z dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini A2, B3 min A3, B2, koma gitu ya. Berarti ini sebagai X, A3, B1 min A1, B3. Ini sebagai Y, koma A1, B2 min A2, B1. Ini sebagai Z. Seperti itu. Nah, jadi kalian harus tentuin dulu X, Y, Z dari masing-masing vektornya. Seperti itu. Nah, atau kalian bisa nuliskan gini nih. Ini kan X, Y, Z. Jadi kan penulisan vektor bisa dalam kurung ya. Bisa X, Y, Z. Bisa juga dituliskan dengan IJK. Seperti itu. I, lalu ditambah J, ditambah K. Seperti itu. IJK atau pakai dalam kurung, bebas sama aja, hanya masalah penulisan aja. Nah, atau dengan menggunakan rumus determinan cross vektor sebagai berikut. Ini saran saya kalian pakai rumus ini karena lebih mudah daripada harus menghafal ini. Gimana caranya kita pakai rumus ini? Yang pertama kita tulis IJK dulu, oke? I itu melambangkan X, J itu melambangkan Y, K
K itu melambangkan Z. A1, A2, A3 kan A1 lihat di sini. A1 X, A2 Y, A3 Z. Berarti ini X, Y, Z juga. X, Y, Z-nya punya siapa? X, Y, Z-nya punya vektor yang pertama, vektor A. Nah, seperti itu. Jadi X, Y, Z-nya ini punya vektor A. Nah, habis itu kita tulis X, Y, Z atau nilai-nilai dari vektor B, pinter. Nah, ini vektor B-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus A2 B3 sama A3 B2 dapatnya gimana, Pak? Nah, kan kita mau cari ini. Sekarang kan ini ada kolom ini. Ya. Ini kolom I, ini kita tutup dulu nih, coba nih. Ini kita tutup. Maka sisanya A2, A3, B2, B3 gitu ya. Nanti ini kali ini A2 dikali B3, A2 dikali B3 min silang yang keduanya, A3 dikali B2, A3 dikali B2. Nah, itu sebagai I. Kenapa jadi I? Karena I tadi kita tutup kolom I-nya. Ini kita tutup, seperti itu. Nah, kan kita udah dapat I-nya tuh. Nah, sekarang coba kita cari yang lainnya, yaitu I, J. Sekarang J. Kita mau cari J nih. Ini kita mau cari J nih, berarti kolom J-nya kita tutup. Ntar ini dihapus dulu. Nah, kita mau cari yang J-nya, berarti kolom J-nya kita tutup nih. Tutup ya. Nah, ini jangan dilihat lagi kolom J ini, jangan dilihat, berarti tinggal A1, A3, B1, B3 gitu ya. Maka kita tinggal kali silang aja nih. A1 sama B3 ketemu. A1, B3 lagi dikurangi min A3, B1. A3, B1. Seperti itu. Ini sebagai J. Nah, gitu itu kalau mau cari kolom J, tutup kolom J-nya seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa nyari nilai yang si habis I, J, lalu K, pinter. K-nya sekarang. Ini kan kita mau cari nilai K, maka kolom K kita tutup. Maka sisa yang ini aja nih, 4 ini nih. A1 disilang, A1 kali B2, tulis A1 kali B2. Lagi A2 dikali B1, dikurangi selalu A2 dikurangi B1. Seperti itu, ini sebagai K. Nah, ini nilainya akan sama dengan ini. Seperti itu. Jelas? Wah, tulisannya kurang baik ya. Tapi jelas ya. Oke. Perkalian silang dua vektor kita coba contohnya ya. Diketahui vektor K 2i min j plus 3k itu berarti bisa ditulis dengan 2, min 1,3 gitu ya. 2i ini nggak ada angka 1 maka kita tulis angkanya, nggak ada angkanya kita anggap 1 ya. Min 1, 3 seperti itu. 2 min 1, 3. Dan vektor L i berarti ada angkanya nggak ada ya, maka kita anggap 1, 2 lalu min 2 seperti itu. Tentukan hasil perkalian silang antara vektor K dan vektor L. Nah, ditanya adalah cross produknya. Oke. Yang pertama kita punya rumus ini nih. Nah, kalau kita mau cari hasil cross produknya, maka kita buat yang seperti ini nih. Oke. Maka vektor K cross vektor L sama dengan, nah, ada I, ada J, ada K. Kita tinggal nulis saja angka-angkanya. Yang pertama kan vektor K, maka vektor K dulu tulis 2, min 1, 3. 2, min 1, 3. Seperti itu. Nah, vektor L sekarang 1, 2, min 2. Seperti itu. Oke. Sekarang kita mau cari elemen I. Kalau mau cari elemen I, maka kolom I, kolom itu ke bawah ya, kita tutup. Ini jangan dilihat. Oke. Sisanya tinggal min 1, 3, 2, min 2. Kalau kalian bingung, kalian bisa tulis ulang dulu. Min 1, 3, 2, min 2. Nah, itu nanti sebagai I. Gitu kan ya? Oke. Yang sebagai I-nya sudah ada nih. Sekarang kita cari yang J-nya sekarang. Gimana kalau mau cari J? Maka kolom J-nya ditutup. Sisanya tinggal angka berapa aja nih? 2, 3, 1, min 2. 2, 3, 1, min 2. Seperti itu. Ini sebagai J. Oke.
Nah, kita udah dapet elemen J. Habis itu kita nyari elemen apa? Bagus, elemen K nih. Nah, kalau mau cari elemen K, kolom K kita tutup. Lalu sisanya tinggal angka-angka 2, min 1, 1, 2. Sebagai elemen K, seperti itu. Jelas? Oke. Nah, terus baru deh kita kali-kali silang gitu. Min 1 dikali min 2 gitu kan. Min 1 dikali dengan min 2. Min dikurangi silang yang sebelahnya. 3 kali 2. 3 kali 2. Itu sebagai I. Tuh, itu kolom yang pertama tuh. Min 1 kali min 2. Min 2 dikali di sini ya. Oke. Dikurangi, selalu dikurangi 3 kali 2. Nah, itu elemen I. Sekarang kita cari elemen J. Caranya sama. 2 kali min 2 silang pertama. 2 dikali min 2 dikurangi 3 kali 1. Oke, itu sebagai elemen J. Sekarang kita cari untuk elemen K. 2 kali 2 gitu ya. 2 dikali 2 min 1 kali 1. Min 1 dikali 1 K. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal cari hasilnya. Min 1 dikali min 2. Min kali min plus 1 kali 2, 2. 2 min 3 kali 2. Min 3 kali 2, 6 ya. Nah, 2 dikurangi 6. Bagus, min 4. Min 4 I. Itu I-nya. Sekarang kita cari J-nya. Oke, kita cari J-nya. 2 kali min 2, min 4. Min 4. Min 3 kali 1, min 3. Seperti itu. Min 3 dikali 1. Min 3 ya. Oke. Sekarang min 4 dikurangi 3. Min 7 ya. Min 7 apa nih? J. Bagus. Lanjutnya. 2 kali 2, 4. Min 1 dikali 1, min 1, gitu kan? Berarti ini 4 min 1. Min ketemu min plus. Berarti jadi 5K. Seperti itu. Jelas? Nah, pertama kalian bikin kayak matriks ini namanya ya. IJK, kalian tulis angka-angkanya. Habis itu kalian kalau mau cari I, maka tutup kolom I, sisanya tinggal min 1, 3, 2, min 2. Min 1, 3, 2, min 2. Kalau mau cari J, tutup J-nya, sisanya tinggal 2, 3, 1, min 2, 2, 3, 1, min 2, dan seterusnya. Habis itu kalau udah dapet kayak gini, nih disilang. Silang yang pertama, min 1 kali min 2, dikurangi, ini dikurangi. Silang yang kedua, 3 kali 2, seperti itu. Ini juga 2 kali min 2, dikurangi 3 kali 1. 2 kali 2, dikurangi min 1 kali 1. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil kali cross product. Hasil kali cross product, hasilnya akan jadi vektor juga. Nah, ini vektor. Mana vektor? Ini kan hasilnya vektor nih. Min 4i, min 7j plus 5k. Ini kan bisa juga ditulis dengan min 4, min 7, 5. Seperti itu penulisan lainnya. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua. Diketahui hasil kali silang antara vektor A, P2R dan vektor B min 1, 4, 3 adalah 25, min 6. Berarti cross produknya udah ketahuan nih hasilnya. 25, min 6. Tentukan nilai dari P plus R pangkat 2021 plus 2. Berarti kita cari nilai P-nya berapa, R-nya berapa. P sama R kebetulan adalah elemen-elemen vektor A, gitu ya. Oke, kita punya vektor A cross vektor B. Vektor A cross vektor B atau kali silangnya hasilnya udah tahu nih ya. Ingat-ingat 2, 5, min 6. Tapi kalau misalkan mau dicari seperti ininya, nilai-nilainya, maka I J K. Oke, I-nya vektor A-nya dulu kita lihat P2R. Langsung tulis saja P2R. B-nya sekarang min 1, 4, 3. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke samping dulu. Ingat, kalau kita mau cari elemen I, maka kolom I kita tutup. Sisanya tinggal 2R, 4, 3, gitu kan? Berarti langsung dikali aja ya. Silang yang pertama 2 kali 3, 2 dikali 3, min R kali 4. R dikali 4. Itu sebagai elemen I. Nah, sekarang kita cari elemen J.
tambah elemen J ya. Kalau mau cari elemen J gimana? J-nya kita tutup. Sisa tinggal PR min 1, 3. Langsung kali silang aja. P kali 3. P kali 3. Min. R kali min 1. R kali min 1. Nah, itu sebagai J. Ditambah. Nah, elemen J udah ya. Yang kita hapus dulu. Sekarang kita cari elemen K. Ini kita tutup nih. Kolom ini nih. Maka sisa tinggal P2 min 1, 4. Langsung dikali silang aja, nyilang ya. P kali 4. P kali 4 min 2 dikali min 1. Itu sebagai elemen K. Oke. Kita hapus dulu nih, biar jelas. Oke. Kita sederhanain dulu. 2 kali 3 6. R kali 4 4R ya. Kalau min 4R. Seperti itu. Ini sebagai elemen I. Nah, selanjutnya elemen J-nya. P kali 3, 3P min R kali min 1 plus R. Itu J. K-nya sekarang P kali 4, 4P min 2 kali min 1 plus 2. Sebagai elemen K. Nah, I-nya ini, J-nya ini, K-nya ini. Nah, A cross B itu udah ketahuan tuh hasilnya 2, 5, min 6. Berarti ini sama dengan 2, 5, min 6. Tuh. Ini I-nya, ini J-nya, ini K-nya. I-nya sama dengan 2. Nah, kita kan mau cari R nih. R kan ada di elemen I. Maka di ruas kiri elemen I-nya nilainya 2. Di ruas kanan elemen I-nya nilainya 6 min 4R gitu. Jadi nanti kita akan dapat nilai R-nya. 6-nya kita pindah ruas dulu. Karena ini plus, pindah ruas jadi min 2, min 6 sama dengan min 4R. Gitu ya. 2 min 6, min 4. Sama dengan min 4R. Min 4-nya kita pindah ruas, maka min 4 per min 4. Maaf. Tulisnya di samping aja. Karena sudah nggak muat ya. Tulis di samping aja. Min 4 dibagi min 4 sama dengan R. Sehingga R sama dengan min 4 bagi 4. Min 4 1, R-nya 1. Dapat kita R. Nih R-nya dapat. Sekarang kita cari yang P-nya. Oke. Kita cari P-nya dari elemen mana nih? Oh, ini aja ya. Dari elemen K ya. Di ruas kanan elemen K-nya 4P plus 2. Di ruas kiri min 6. Maka min 6 sama dengan 4P plus 2. Plus 2-nya kita pindah ruas. Maka min 6 min 2 sama dengan 4P. Pindah ruas ya. Ini plus, pindah ruas jadi min. Min 6 min 2. Min 8 sama dengan 4P. Nah, sekarang maaf. Kita pindahin 4-nya. 4-nya pindah ruas ke kiri. Min 8 per 4. Pak, kok jadi per 4 sih, Pak? Iya, kan ini kali. Kali pindah ruas jadi bagi. Seperti itu. Min 4 ya. Min 8 bagi 4 sama dengan P. Lanjut di sini. Min 8 bagi 4. Min bagi plus. Min 8 bagi 4. 2. Maka P-nya 2. Dapatlah kita R-nya 1. P-nya min 2. Kita masukin ke sini. Nih. Oke. Yang ditanya adalah P plus R pangkat. Oh, langsung aja dimasukin nilainya ya. Karena terbatas ruangnya. P-nya berapa nih? P-nya min 2. Min 2 ditambah berapa? 1 pangkat 2021. Oke. Terus ditambah 2. Min 2. Waduh, nggak muat, ke samping aja ya. Ini kita batasin dulu. Min 2 tambah 1. Min 1. Min 1 pangkat 2021. Hasilnya oke, min 1 pangkat 2021 kan ini pangkatnya ganjil nih. Maka min kalau dipangkatin ganjil hasilnya min. 1 pangkat berapapun hasilnya 1 tetap. Jadi min 1 ditambah 2. Jadi min 2 tambah 1 hasilnya kan min 1. Min 1 pangkat 2021 itu hasilnya min 1. Nah, min 1 ditambah 2 hasilnya bagus. Hasilnya tinggal 1. Nah, itulah dia jawabannya.